Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai manajemen lingkungan untuk konservasi daerah aliran sungai. Dan perkenalkan, nama saya Herdiansah sebagai pemateri 1, dan De Anjani sebagai pemateri 2, dan Ringgit Natali sebagai pemateri 3, dan Tegar Nurmatin sebagai pemateri 4, dan Trihandoyo sebagai pemateri 5. Selanjutnya kita langsung saja ke materi. Konservasi daerah aliran sungai atau DAS. 1. Tujuan konservasi sumber daya yang hidup untuk tata kelola proses-proses ekologi penting dan sistem pendukung kehidupan, pengawetan keanekaragaman genetika, dan jaminan kesinambungan pemanfaatan spesies dan ekosistem. Pengawetan lingkungan mencakup kepentingan ekologi dengan menjaga fungsi keseluruhan lingkungan hidup. Perlindungan terhadap hutan untuk memastikan kelestarian ketersediaan air. Perlindungan terhadap muara-muara sungai yang menjadi jalan pasokan unsur hara dari hulu bagi kepentingan perkembangan geo dan foto baik pada habitat muara yang tidak tercemar. 2. Rencana penanganan DAS. Melestarikan sumber daya air sebagai sumber daya tidak dapat habis. Karena jumlahnya dalam biosfer tidak terpengaruh dan tidak rusak oleh aktivitas dan pemanfaatan oleh manusia. Agar dapat dimanfaatkan, air harus terdapat pada tempat khusus dan mempunyai kualitas tertentu, dan dianggap sebagai terbaharui dan sebagai sumber daya yang langka. Mempunyai masa daur ulang tergantung pada lokasi dan penggunaannya. Karena waktu ulang yang mungkin sangat panjang dan tergantung pada frekuensi pergantian musim kering dengan musim hujan yang sangat sedikit mendatangkan air. Sumber daya air semacam itu dapat dianggap tak terbaharui. 3. Jenis-jenis erosi yang terjadi pada DAS. Longsoran tebing kolam waduk seharusnya tidak boleh terjadi karena dapat menimbulkan lonjakan elevasi air waduk yang dapat melimpasi dan menghancurkan tubuh bendungan atau tipe urugan, dan abutmennya karena penjenuhan lereng atau akibat terjadinya surutan cepat air waduk yang tidak dapat cepat diikuti oleh air pori pada lereng waduk. Erosi atau tebing anak-anak sungai pemasok air waduk umumnya berjenis jeram atau berjalin dengan kecepatan aliran yang deras karena curamnya lereng aliran dan mempunyai kapasitas transport sedemen yang besar. Kemampuan angkut ini akan dipenuhi dengan produk erosi DAS. 4. Berkurangan respan air dalam akuifer. Makin besar ratio atau pertandingan omik sungai terjadi karena mengecilnya daya serap musim DAS sehingga membesarkan runoff pada musim hujan. Besarnya luapan keluar aluran yang berasal dari kelebihan debit terhadap berkurangannya respan air ke dalam akuifer, mengecilnya airan yang keluar dari akuifer yang di musim kemarau sebagai debit minum mengecilnya opin. 5. Kerusakan daerah aliran DAS. Kerusakan lingkungan suatu DAS kebanyakan disebabkan oleh akumulasi dampak yang terjadi, misalnya meningkatnya angkutan sedimen, sampah kekayuan atau organik, bahan kimia, kenaikan suhu, kerusakan flora dan fauna atau ekosistem. Terjadinya peningkatan erosi, berkurangnya daya resap dan serap serta bertambahnya debit puncak runoff dan konsentrasi sedimen dalam alur-alur pematusnya. Beberapa aktivitas pemicu terjadinya dampak di atas, misalnya aktivitas pemanfaatan lahan, pembalakan, dan lain-lain ini berarti dampak lingkungan yang terjadi pada suatu DAS biasanya ditimbulkan oleh berbagai pengaruh dan aktivitas dan
bersifat akumulatif. Enam, upaya-upaya konservasi daerah aliran sungai. Pemberdayaan masyarakat sekitar DAS merupakan komponen penting dalam upaya konservasi DAS. Sebab mereka merupakan aktor utama yang menempatkan sumber daya alam di sekitar DAS. Pemberdayaan bagi masyarakat sekitar DAS perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen penduduk terkait perlunya perlindungan pelestarian terhadap sumber daya alam. Tindakan pengendalian untuk meminimalisir laju degradasi DAS. Tindakan ini berupa pengendalian lahan yang dapat ditanami, lahan tidur, aliran air, dan kelembaban sosial. Selain itu, tindakan pengendalian juga menyangkut perbaikan sumber daya alam seperti penanaman pohon, penanaman tanaman semusim, dan perlindungan hutan dan air. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.